Sobat J. Kita sekarang ada di kandangnya Gamon nih Bim. Di kandangnya Gajah Monster. Gajah Monster di belakang, dan kebetulan hari ini lagi di repair nih. Mau di repair, Kandangnya mau dipindahin. pindahin kandangnya. Nah, karena kita kesininya rada jauh, jadi mau dipindahin ke rumah Bimo. Ngerawatnya biar lebih gampang. Iya, ngasih makannya gampang tuh gajah tuh. Iya, si gajah, bener. Nah, kebetulan nih sekarang lagi dibenerin gardannya, waktu itu sempat patah. Jadi terakhir kita terbang, itu patah. Dan sekarang harus dipindahin, nggak bisa pindah ya? Bisa dipindah karena harus Patah. iya, karena harus dibenerin. Di bagian bahu patah. Nah sekarang kita kontak teman kita Herki untuk ngelas dulu supaya bisa naik ke truk gendong di bawah jalan dan dipindahin kandangnya. Dan hari ini kita bakal ngebahas soal gardan nih Bem. Kebetulan kan karena konteksnya lagi benerin gardan, kita mau ngebahas ini Axle Truss Bem. Iya. Apa tuh Axle Truss? Axle Truss itu secara nggak langsung, kalau bahasa yang gampang, nge-reinforce gardan ya. Nge-reinforce gardan. Nah, apa aja yang mesti di-reinforce? Kita langsung bahas sama ahlinya, yuk. Langsung. Hati-hati kesandung. Ini sebenarnya udah dibenerin Bim, udah di... Enggak, ini sebenarnya udah ada extra truss-nya, udah di reinforce. Nah. Tapi kenapa bisa patah gitu loh? Nah, kita tanya ke Herkinya. Ke Herki aja. Nah, ini dia nih lagi benerin. Ki, bentar. Kita gerecokin. Kita gerecokin dulu. Gimana? Ini nih, berhubung Audi on-nya cuma satu, cuma dua, si Herki pakai punya gua. Bisa Ya, nggak? gimana? Deket banget. Pikir banget. Pakai dia, pegang diri. Gimana? Nah, Ki, ini kan gardan si Gamon udah pernah di reinforce sebenarnya. Iya. Nah, cuman bisa patah itu kenapa bisa, kita langsung bahas nggak Ki? Boleh. Di depan kali ya, langsung ya. Biar langsung kelihatan ya. Iya. Nah, ini cerita sedikit nih Ki. Ini kan basic gardannya si Gamon udah diganti nih. Iya. Sebelumnya pakai Dana, gardan tipe Dana, sekarang udah pakai Toyota. Iya. Dan 60 ya waktu itu ya? Dana 60 waktu itu. Hmm. Nah, ini udah di reinforce, tapi kenapa masih bisa patah? Lu bisa kasih penjelasan sedikit ya? Ya, yang pasti sih kalau kita ngomongin reinforce ya, itu kan berarti dia gardan itu menerima force yang apa namanya yang besar gitu, yang besar banget gitu. Jadi jauh melebihi standarnya gitu. Oke. Nah, walaupun si gardan itu udah di reinforce, tapi tetap akan ada satu batasannya gitu, atau ada limitnya gitu. Terutama dengan gardan yang model apa namanya ball hub ya, orang bilangnya close knuckle ya. Itu dia memang limitasinya tuh ada titik lemahnya di leher yang mengecil persis sebelum ball hub itu. Gitu. Yang itu juga kalau kita reinforce atau kita kasih thrust gitu, itu susah banget untuk dapat penguat yang optimal lah modelnya gitu. Gue inget karena kasusnya lu juga ketinggian terbangnya. Bobotnya si Gamon kan berat. Iya, betul. Ketinggian. Gue sampai sakit. Iya. Nah, jadi sebenarnya Axle Truss itu mana-mana aja sih yang di reinforce? Nah, langsung aja lihat ya. Langsung lihat ke kolom. Nah, Ki, mana aja nih Ki yang di reinforce biasanya titik-titiknya? Yang paling utama ya ini terutama kasusnya di gardan yang model plat lah ya. Jadi one piece gitu. One piece ya. Gitu. Ini kan pembuatannya di pabriknya dia di press bagian per bagian terus dijadiin satu dilas gitu. Beda sama gardan model Dana atau yang biasa kita lihat di Cherokee atau di mobil-mobil keluaran Amerika gitu. Nah, itu terutamanya karena dia pembuatannya dari plat. Dia ini relatif tipis si platnya ini gitu. Jadi yang utama pastinya di area tengah ini, di selongsongnya yang tengah ini itu utama. Selain itu yang paling riskan tadi gue bilang itu yang di bagian knuckle-nya itu, yang itu kan yang juga si Gamon ini patahnya di bagian itu kan gitu. Nah, ini yang gue bilang tadi itu nggak bisa, ini walaupun udah di reinforce tuh bawahnya kolongnya. Iya. Nah, tapi itu tetap nggak optimal gitu. Karena kalau kita mau lebih gedein lagi,
dia akan ganggu belok, segala macam. Terus ya walaupun udah kita reinforce, tetap dia ada titik lemah. Kalaupun dia nggak patah, pasti bengkok di bagian ball hubnya itu gitu, bisa bengkok gitu. Siap. Nah, kalau macam-macam axle truss tuh kayak gimana aja Ki biasanya? Apa modelnya rata-rata begini doang, atau ada yang modelnya plat begitu doang? Ada yang plat cuman selembar, atau ada yang pakai pipa, itu gimana Ki? Kalau itu sih sebenarnya optimalisasi bobot sama kekuatan aja ya. Ya jadi kalau pakai pipa itu kita memang bikinnya lebih gampang gitu, lebih cepat. Tapi secara bobotnya nggak efektif. Gitu. Tetap paling efektif dibikin pakai plat. Oh gitu. Bobot yang lo maksud itu kekuatannya? Kekuatan optimalisasi dia nguatin gardan itu berbanding sama bobot yang ditambahin ke si gardan itu, karena unsprung weight itu kan juga penting banget, terutama untuk mobil-mobil yang dipakai off-roadnya high speed gitu. Itu penting. Gitu. Jadi tetap paling optimal pakai plat. Ki, sorry. Kalau posisi Ki kan ada yang di atas, ada yang di depan tuh lihat tuh. Nah, bedanya apa Ki? Kalau posisi di atas sama di bawah itu sebenarnya sama untuk mengatasi force yang dari bawah gitu. Jadi kalau kita terbang, mendarat kayak gitu, itu yang bekerja axle truss yang di atas atau di bawah. Nah, kita pilih di atas atau di bawah itu tergantung kondisi mobil. Gitu, karena biasanya kalau di atas untuk mobil-mobil tubular atau mobil-mobil yang udah dibuild khusus, itu di atasnya suka mentok sama karter oli mesin ya. Gitu kalau masih mesin depan, makanya ada juga yang naruh di bawah. Cuma di bawah konsekuensinya clearance untuk di lumpur atau di batu itu bakalan lebih sering mentok gitu, bakalan ganggu. Berarti ada plus minus ya antara dua itu ya? Betul, plus minus. Dan kalau yang di depan itu biasanya untuk nahan force yang dari depan. Jadi misalkan nabrak batu atau apa gitu, dia lebih nahannya di bagian yang itu. Kalau yang optimal buat nahan beban itu atas sama bawah. Iya. Kalau tadi gua dengar ya berarti ya. Nah, kalau ada juga gua sempat ngelihat yang reinforce cuma di depan doang. Nah, itu gimana tuh? Di depan juga sebenarnya juga udah berfungsi gitu, tapi tetap nggak seoptimal yang di atas atau di bawah gitu. Pasti ada penambahan kekuatannya untuk nahan force yang dari atas ke bawah itu. Cuma nggak optimal gitu. Gue mau nanya. Ki, ini kan berarti dilas ya? Iya, dilas. Ada treatment khusus Ki? Treatment khusus SOP ya, SOP buat ngelas gardan gitu. Nah, sebenarnya paling ideal kita harus bikin semacam jig ya, semacam jig di dalam gardan, di dalam selongsong gardan itu. Di dalam selongsongnya, buat nahan pinggir sama tengah terutama gitu. Tapi kalaupun nggak ada, kita sebenarnya bisa kalau kita googling banyak sih ininya trik-triknya gitu ya, bikin alat sederhana untuk nahan supaya dia nggak melengkung pada waktu dilas gitu. Nah, buat yang udah sering ngelas sih pasti tahulah karakternya gimana, kalau dilas bagian sini dia akan melengkung kemana gitu. Nah itu sebisa mungkin ditahan gitu. Oh berarti nggak asal masang nih ya, kalau axle truss nih ya. Kan gue sering lihat juga nih beberapa ada yang jual kit axle truss nih. Kayak modelnya sih lebih banyak ke gardan yang model Dana ya, yang selongsong sama bonggolnya pisah tuh. Nah kalau gue beli itu terus gue nggak punya basic ngelas, gue nggak bisa pasang di rumah berarti ya? Iya betul, karena itu apalagi yang model Dana itu kan cast iron bonggolnya itu, jadi dia apa namanya besi ancuran ya, cor lah. Nah itu untuk ngelas itu dia ada mata kawat las sendiri khusus dan ada treatment khusus untuk ngelasnya gimana supaya kuat gitu. Walaupun kalau kita lihat ada juga yang dia ngelasnya emang cuma di selongsongnya aja, tapi di bagian bonggolnya emang nggak dilas gitu. Jadi dia nguatin sebagai jembatan dari kiri ke kanan gitu, tapi di bonggolnya nggak dilas gitu. Tapi bakalan lebih optimal kalau dia bisa dilas. Nah kalau untuk titik pengelasan Ki, model jenis gardan yang plat kayak gini nih, gardan Toyota sama gardan yang tadi, gardan model Dana, sama ininya? Titiknya? Sama aja gitu. Cuma kalau yang model Dana kan lebih banyak yang model open knuckle ya, atau si knuckle itu. Nah itu sebenarnya nge-reinforce-nya jauh lebih gampang dan mudah gitu. Iya benar. Karena tinggal kita kuatin bagian si knuckle-nya itu, yang tower ke atas itu udah kekuatannya udah berkali-kali lipat gitu. Soalnya ini kalau ini susah ya buat
di ujungnya dikuatin ya. Betul. Jadi dia cuma bisa kuat di bagian tengah yang paling pengaruh gitu. Berarti untuk jenis gardan yang model ballhop gini yang ketutup, untuk kita model pakainya yang diterbangin ditimpa ke bawah gitu nggak bisa ya? Iya bisa, tapi limitnya lebih rendah daripada gardan-gardan yang model open yang knuckle gitu. Tetap ada batasannya Ki ya? Tetap ada batasannya. Nah, tadi kan keuntungannya masang axle truss atau reinforced gardan Ki. Pasti ada kekurangannya dong? Iya. Nah, kekurangannya apa Ki kalau kita nge-reinforced gardan gitu? Ya, kekurangannya yang satu tadi clearance ya. Kalau kita ke atas atau masang di atas atau masang di bawah, itu pasti ada negatifnya. Selain itu soal unsprung weight tadi gitu, itu berat mobil yang tidak ditanggung sama suspensi. Atau gitu. As roda gitu mungkin pakai. Iya, jadi as roda semua yang nempel di gardan, ban, pelek itu terhitungnya kan unsprung weight gitu. Nah, itu mempengaruhi kenyamanan dan kalau di high speednya mempengaruhi performa gitu. Nah Ki, sekarang lo kan tadi udah ngejelasin axle truss-nya nih. Kita ngomong ke biaya Ki. Mulai dari axle truss yang sederhana sampai yang kompleks kayak gini gitu. Biayanya kira-kira berapa sih Ki? Bisa dibilang rata-ratanya ya, itu untuk yang sederhana sekitar 1,5 juta yang di mobil-mobil kecil Jimny gitu-gitu. Kalau di mobil-mobil gede per gardan atau per gardan. Per gardan. Kalau untuk di mobil yang lebih gede itu bisa sampai sekitar 3,5 jutaan lah satu gardannya. Satu gitu. gardan. Nah kalau yang udah kompleks Ki, yang udah axle truss, gitu. Terus udah buat dudukan link arm, dudukan shock breaker, nah itu kira-kira kena di berapa Ki? Itu kalau sama bracket segala macam gitu bisa mungkin sekitar 6,5 jutaan ya satu gardannya. Satu gardan. Gitu. Makanya jangan terusakin 6,5 juta. Terbangin sama Rindra. Tapi kan emang suruhnya gitu ya. Kakinya nih. Tinggal nabung lagi nih kita Bim. Nah, ada lagi nggak Ki yang bisa disampaikan nih ke teman-teman sobat? Paling ini aja sih soal desain aja. Desain kayak gini modelnya kan dia ada bolong-bolong tuh. Yang axle truss zaman sekarang juga banyak yang bolong-bolong. Nah, itu pastiin aja dia nggak nyimpen karat gitu atau nggak nyimpen lumpur di dalam sini. Gitu. Kalau di off-road suka nggak kena air. Nah, gitu kan bersihnya susah gitu. Jadi kalau mau ditutup sekalian. Atau kalaupun ada lubangnya dia harus dipikirin untuk jalan keluar airnya. Itu aja sih Bang. Kalau kita beli kitnya buat dana kan nggak rata Ki ya? Iya betul. Naik ya. Jadi emang ngelasnya kan juga nggak full tuh. Itu selain buat jalur itu, terus kalau ngelasnya model nggak full gitu, kita juga resiko untuk gardan bending pas lagi proses pengelasan juga semakin kecil gitu. Ilmu baru. Nah, ada lagi nggak Ki yang kira-kira udah sih itu aja kayaknya. Udah kita bahas semua ya. Iya. Udah paham lo? Paham. Tinggal ngumpulin duit. Tinggal beli mobil aja. Gua itu lo pada. Oke. Iya Sobat Jeep. Semoga ini jadi masukan lagi ya buat teman-teman. Nambah ilmu mudah-mudahan ya. Nambah ilmu. Mudah-mudahan. Yang bangun mobil off-road terlalu banyak nih. Iya. Makin rame. RG aja bengkelnya penuh banget. Ini jelas di sini. Iya makanya udah nggak kebagian. Saking penuhnya. Saking penuhnya. Oke Sobat Jeep, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis ya Bim ya. Di subscribe ya, jangan lupa subscribe. Jangan lupa kalau mau bangun-bangun mobil off-road ke Exitos. Boleh. Nonton YouTube-nya Exitos. Iya, nonton YouTube ya. Boleh. Gitu. Di like, dinyalain loncengnya. Iya, pantau komen, di share. Jagoan di YouTuber. Oke Sobat Jeep, jangan lupa pantau channel Jeep TV di Sabtu dan Rabu dan Sabtu antara dua itu ya. Gue sama Rindra pamit, sama Erki pamit. Oke. Ya, sampai jumpa. Lanjut. Kan soalnya kalau gue sering-sering juga sering. Nah kalau untuk titik pengelasan untuk ulang gardan model begini untuk kita pakai untuk kabel itu. Oke.